اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات العلى والأراضين السفلى وله الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المصطفى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وعلى آله مصابيح الدجى والعروة الوثقى والمحجة العظمى، ورضي الله عن الصحابة أولي العزم وأولي النهى. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، سلام الله تعالى عليكم منا جميعا أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون عليه السلام. أعظم الله أجوركم بمصابكم بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين يا شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. Assalamualaikum ikhwani wa akhwati hadirin hadirat sekalian. Kembali kita mengenang peristiwa agung hari-hari Allah ini untuk menggali hikmah dan karunia besar yang Allah berikan bagi kita yang telah diperkenalkan dan diberi pengetahuan apapun sedikitnya akan peristiwa agung ini. Semoga Allah menjadikan kenangan dan peringatan kita atas peristiwa ini serta duka dan kesedihan kita yang kita alami sebagai jalan dan perantara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perantara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Rasul dan keluarganya yang suci. Pada malam-malam sebelumnya saya telah berbicara tentang bagaimana masa lalu mengikat masa depan manusia dan masa kini manusia. Dan juga telah saya jelaskan betapa manusia tidak bisa hidup tanpa konsekuensi ataupun pertalian dengan masa lalunya. Manusia yang hidup tanpa mengetahui masa lalunya atau kehilangan kenangan tentang masa lalunya seperti manusia yang tuli, buta, dan bisu. Tidak tahu mau kemana pergi dan berada di mana dia saat ini. Manusia seperti ini tentu adalah manusia yang tidak punya misi dalam hidupnya. Manusia yang tidak punya fungsi dan tidak tahu peran dalam hidupnya. Maka itu, sejarah itu bukan sesuatu yang berlangsung di masa lalu saja dan tidak terikat dengan masa kini dan masa depan kita, malah sebaliknya seperti yang telah berulang-ulang saya katakan. Yang menarik, apabila kita melihat kata sejarah itu sendiri dalam bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa sejarah dalam bahasa Indonesia yang kita sebut sebagai sejarah itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah atau pohon. Dan dulu para penulis Islam, para pemikir Islam dan ilmuwan Islam mengikuti apa yang telah ada pada bahasa Arab atau khazanah bahasa Arab, menggunakan istilah
syajarah atau yang arti harfiahnya adalah pohon untuk menjelaskan tentang nasab atau silsilah dan genealogi. Dan dulu inilah salah satu ilmu yang paling utama yang hadir dari mulai pra-Islam atau di zaman jahiliyah hingga beberapa tahun setelah Islam hadir dan datang ke tengah masyarakat Arab ketika itu dan ke seluruh dunia. Jadi di dalam bahasa aslinya sejarah itu artinya adalah atau diambil dari bahasa Arab syajarah, yaitu berarti atau bermakna pohon. Maka itu kalau kita membaca sejarah dengan cara yang benar, maka kita akan tahu bahwa, dan ini dijelaskan oleh para pemikir seperti Ibnu Khaldun, dan saya tidak perlu menceritakan apa teori-teori di balik pemahaman soal falsafah sejarah ini, karena itu terlalu panjang dan bukan tujuan utama dari pembahasan kita. Tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa sejarah itu memang seperti syajarah atau seperti pohon. Dia ada akarnya, ada batang tubuhnya, ada batangnya, ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya, ada daun-daunnya, dan juga ada buah-buahnya. Dia bukanlah sesuatu yang mati, ya, tetapi dia juga sesuatu yang hidup sepanjang manusia hidup. Maka itu para ulama mengatakan bahwa sejarah itu tidak bisa dilihat sepotong demi sepotong. Tapi kita mesti melihat sejarah dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ajarkan kepada kita, bahwa dari sejak zaman Nabi Adam, sejarah manusia telah dibagi menjadi kelompok orang yang bersama hak, yaitu mereka yang percaya kepada keesaan Allah, tidak mempersekutukan Allah, mengusung dan meyakini dan mengimani tauhid, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam, pencipta segala sesuatu, dan mereka lah kelompok hak, dan kelompok batil yang berusaha menggugurkan keesaan Allah dalam rangka mereka menjadi Tuhan-Tuhan palsu yang memperbudak manusia, menjajah manusia, dan melakukan kerusakan di muka bumi dengan segala cara, tipu daya, manipulasi, dan trik ataupun intrik yang mereka lakukan. Mereka seperti juga setan, karena pada hakikatnya setan itu seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, berasal dari bangsa jin. Jadi seperti juga bangsa jin, ada yang mengikuti hak dan ada yang mengikuti batil. Dan sejarah itu dimulai dari sejak pertama manusia lahir ke muka bumi ini, yaitu ketika kita menyaksikan di dalam Al-Quran kisah tentang Habil dan Qabil, di mana Habil ini diterima oleh Allah persembahannya atau kurbannya, dan Qabil kemudian merasa iri dan dengki dan membunuh saudaranya, dan terjadilah seperti yang kita sudah baca dalam dalam Al-Quran dan dalam narasi riwayat-riwayat tentang persoalan. Dan indahnya kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bicara tentang syajarah atau sejarah, atau secara harfiah artinya pohon ini, dalam sebuah perumpamaan di dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 24, Allah berfirman, Alam tara kaifa dharaballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalau kita mau terjemahkan secara teknis, seperti sejarah yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas
la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu atau sejarah itu, di sini disebutnya sebagai syajarah, pohon itu, memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Di sini Allah menggunakan sebuah perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Seperti sejarah yang baik, seperti sejarah orang-orang baik, seperti sejarah rasul-rasul, seperti sejarah nabi-nabi, seperti juga sejarah rasul, sejarah ahlul bait, dan sejarah yang kita peringati hari ini yaitu sejarah Al-Imam Abu Abdillah Sayyid Syuhada Al-Imam Al-Husain salamullahi ta'ala. Sejarah yang tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, yang setiap saat memberikan buahnya. Setiap saat memberikan karunia bagi siapa saja yang memahaminya secara tepat dan benar. Dan memang seperti itulah sejarah orang-orang sempurna, orang-orang suci, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, Rasulullah, dan ahlul bait, dan sejarah para imam, termasuk dan yang terutama di antaranya yang sedang kita peringati yaitu sejarah Asyura, sejarah Abu Abdillah Al-Husain. Setiap zaman, sejarah ini seperti pohon yang menjulang tinggi. Asluha thabitun. Akarnya kokoh di muka bumi, dan far'uha, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Dan tidak ada orang yang bisa mengingkari kenyataan historis itu, kenyataan bahwa sejarah itu memberikan buahnya setiap musim dengan izin Allah. Dan bahwa sejarahnya itu tidak bisa dicabut betapapun usaha musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh keadilan, para penindas, rezim-rezim zalim ingin mencabut akar atau mencabut sejarah dan pohon itu dari kehidupan manusia. Tidak bisa. Apapun usaha mereka, pasti usaha itu akan tumbang karena usaha-usaha mereka itu berada di dalam kebatilan, berada dalam kesesatan. Dan Al-Allamah Muhammad Hussein Tabatabai secara indah menjelaskan tentang apa makna yang ketika Allah menyebutkan ad-dhalun atau ad-dhalin, orang-orang sesat. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan orang sesat adalah orang yang tidak akan pernah menemukan tujuannya. Meskipun terlihat orang itu mendapatkan banyak hal, tetapi dia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sama seperti umumnya orang tersesat ketika mencari jalan, mencari alamat, mencari sesuatu, mereka berputar-putar di dunia ini, melakukan segala hal, tetapi Allah sudah pastikan mereka tidak akan sampai kepada tujuan. Sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang meskipun mata biasa, umum, mata awam, mata orang yang tidak punya basirah, melihat dia sedang turun, sedang tidak memiliki apa-apa, seolah-olah terhina, seolah-olah tidak punya apa-apa, seolah-olah tersingkir, seolah-olah terusir, dan lain sebagainya, tetapi dia pasti akan sampai kepada tujuannya karena dia memiliki petunjuk. Orang yang memiliki petunjuk sama seperti orang yang memasuki sebuah arena atau hutan belantara dan tahu peta dan mereka akan sampai kepada tujuannya. Maka itu Allah di dalam Al-Quran menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Dan sesungguhnya akhir dari segala sesuatu, tujuan akhir itu nasib terakhir, artinya kemenangan final akan berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi kita harus memahami sejarah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, ibarat suatu pohon yang akar-akarnya itu boleh jadi tertanam ribuan tahun yang lalu, atau bahkan mulai dari Nabi Adam. Dan kemudian Adam memiliki anak Habil dan Qabil. Dan seolah-olah ketika itu posisi Habil terbunuh, tetapi akar kebenaran, kebaikan, keadilan, kesalehan, dan semua amal baik itu akan tertanam di muka bumi ini, di dalam bumi ini,
dan cabangnya menjulang hingga ke langit dan tidak akan bisa disingkirkan oleh semua perbuatan keji, jahat, zalim, dan penindasan para penindas apapun usaha. Inilah pemahaman yang Qur'ani tentang sejarah. Dan kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan misalnya mengapa Allah di dalam Al-Quran, seperti kita bisa baca dengan jelas, berulang-ulang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Barangkali dua nabi ini, saya kira dua nabi ini adalah dua nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim, sekilas kita melihat Nabi Ibrahim itu mengalami, katakanlah, pengusiran ya oleh Namrud ketika itu. Meskipun dalam riwayat Ahlul Bait disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sempat melakukan peperangan di wilayah yang sekarang disebut sebagai, kalau dalam riwayat Ahlul Bait, di daerah Kufah atau persisnya di Masjid Az-Zahla. Tapi kemudian kita tahu bahwa Nabi Ibrahim kemudian berhijrah ke Makkah bersama istrinya yang seperti kalau kita gambarkan seperti terlunta-lunta di padang Sahara, berangkat dari wilayah Irak saat ini atau yang dulu disebut sebagai wilayah Babilonia, tidak menjadi penguasa, tidak menjadi raja, tidak punya pasukan banyak. Nabi Ibrahim berhijrah dari negerinya sendiri pergi ke Makkah untuk menunaikan perintah Allah memugar Baitullah, memugar rumah Allah, dan di sana bersama istrinya Nabi Ibrahim memohon putra atau memohon keturunan, dan sebagaimana yang kita baca, ini cerita tragis, cerita orang yang tua kemudian mengharapkan seorang putra, kemudian Allah uji dia dengan sebuah ujian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk menyembelih putranya yang baru lahir yang diharap-harapkan ini. Dan ujian itu dilalui oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, melampaui ujian-ujian itu semua. Fa'atammahunna. Wa'idhibtala Ibrahim. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai kalimat, kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan dan menunaikan seluruh ujian itu dengan tuntas. Hingga Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi seluruh manusia, atau sebagai inni ja'iluka linnasi imam. Nah, kalau kita melihat, kalau kita misalnya ini punya semacam time travel ya, mesin waktu, kita kembali ke masa Nabi Ibrahim, barangkali kita ini, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak begitu, tapi bukan sesuatu yang mustahil kalau kita kemudian menjauhi seorang Nabi Ibrahim yang waktu itu sendiri terlunta-lunta di negeri orang, menunaikan tugas atau perintah Allah yang begitu berat. Siapa yang mau bersama Nabi Ibrahim? Barangkali hanya sedikit orang beriman yang ketika itu mau bersama Nabi Ibrahim. Tapi mari kita lihat sejarah Nabi Ibrahim dan bagaimana Allah, seperti sejarah para nabi dan rasul, orang-orang suci, dan semua Ahlul Bait alaihimussalam, Allah menjadikan sejarah atau pohon Ibrahim ini pohon yang tumbuh terus menjulang sampai ke langit dan berbuah dan memberikan karunia bagi semua. Akarnya tidak bisa dicabut oleh siapa. Mengapa? Karena kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim hari ini, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada peradaban samawi, agama samawi yang tidak mengagungkan Nabi Ibrahim. Semua peradaban samawi, peradaban yang tumbuh tanah Jazirah Arabia yang kita kenal sebagai Jazirah Arabia, mengagungkan Nabi Ibrahim dan datang ke Makkah bahkan sebelum datangnya Islam. Jadi ini kita cerita tentang sejarah yang ribuan, belasan ribu tahun yang lalu. Ketika kalau kita kembali ke era itu, masa itu, ke masa lalu itu, barangkali kita akan ogah atau enggan untuk ikut bersama seorang yang sedang terlunta-lunta jalannya sendirian, bersama seorang istri yang sudah tua dan mengharapkan putra atau keturunan.
dan lain sebagainya, ujian-ujian. Siapa yang mau bersama Nabi Ibrahim? Tetapi ini janji Allah buat orang yang beriman, bahwa sejarahnya, pohonnya orang beriman itu pohon yang akarnya menancap jauh ke muka di dalam bumi ini, menghunjam akar-akarnya ke bumi ini, dan tidak akan ada orang yang bisa mencerabut akar itu. Bahkan akar itu akan tumbuh batangnya ke atas terus, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, dan setiap saat memberikan buah. Maka bahkan ketika sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini secara fisik, ya, bukan pengutusan rohaninya, tetapi pengutusan fisiknya. Kita tahu di tanah Arab orang-orang musyrikin sekalipun itu kemudian mengagungkan Ka'bah dan mengagungkan Nabi Ibrahim, karena Ka'bah adalah salah satu warisan Nabi Ibrahim, dan tidak sedikit dari orang-orang yang tetap di jalan Nabi Ibrahim seperti Abdul Muttalib, Abu Talib, sebagian besar Bani Hashim ketika itu bersama kelompok yang Al-Mustafaun Al-Akhyar, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka tetap di ajaran Nabi Ibrahim, dan nama Ibrahim, Nabiullah Ibrahim salamullahi ta'ala alaih, itu nama yang harum dan diakui oleh semua agama samawi. Hingga kalau kita dengar dalam sejarah, kita menemukan bahwa salah satu alasan Abraha mau menyerang Ka'bah ketika itu adalah untuk menghancurkan Ka'bah yang diziarahi. Jadi alasan ekonomi politik lah kalau istilah sekarang, supaya Ka'bah itu hancur karena dia sedang membangun monumen agama di wilayah Yaman saat ini, supaya orang tidak ke Ka'bah semua atau tidak ke Mekah semua, para peziarah dari seluruh dunia ketika itu, maka dibuatlah dia membuat tandingan di Yaman, dan karena tandingannya ini juga tidak dikunjungi orang karena tetap orang pergi ke Ka'bah, ke Mekah, maka dia berusaha untuk menghancurkannya dengan pasukan gajah itu. Nah, ini Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Musa. Kita tahu bahwa Nabi Musa mengalami masa-masa sulit yang barangkali hanya sedikit orang yang akan mengikuti Nabi Musa, dan terbukti kalau kita baca Al-Quran, bahkan Bani Israel berulang-ulang mengkhianati Nabi Musa salamullahi ta'ala alaih, sedemikian sehingga setelah melihat dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, 9 mukjizat yang turun untuk Nabi Musa, sampai diselamatkan oleh Allah dari kejaran pasukan Firaun, dan lolos dari kejaran itu, dan melihat berbagai mukjizat yang turun kepada Nabi Musa, 9 mukjizat yang turun kepada Nabi Musa, Bani Israel pun kemudian mengkhianati Nabi Musa dan menyembah Samiri, mengikuti ajaran Samiri, menyembah sapi atau al-ijil itu. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja nama Nabi Musa tidak bisa digoyahkan. Dalam sejarah orang tetap berbicara tentang Nabi Musa, dan Nabi Musa juga adalah nabi yang diakui oleh 3 agama samawi yang sekarang ini dapat dikatakan membentuk atau ya bisa dikatakan mayoritas penduduk bumi ini menganut salah satu dari 3 agama tersebut. Nah, begitu juga dengan Nabi Sayyidul Mursalin, ya, wa imamul anbiya wal mursalin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga demikian, kalau orang mengikuti sejarah Rasul di Mekah, barangkali orang akan bilang, wah, ini perjuangan akan mentok, berakhir dengan kegagalan atau apapun lah, ya, karena musuh-musuh Nabi ketika itu adalah elit yang kuat, punya modal, punya segala macam fasilitas untuk menghancur leburkan dakwah Nabi. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Rasul ini dan menancapkan sejarahnya, pohonnya di muka bumi ini, dan tidak akan ada orang dengan cara apapun yang bisa menggoyah, apalagi mau mencerabut. Tidak mungkin bisa mencabut seperti itu. Nah, karena sejarah Rasul SAW adalah pohon yang kuat, ya, akarnya menghunjam ke dalam bumi, dan cabang-cabangnya
menjulang ke langit. Nah, sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terikat dengan sejarah Ahlul Bait. Itulah mengapa kalau kita lihat upaya dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Ahlul Bait alaihissalam sejak semula adalah bagaimana menghancurkan pohon yang kuat ini tadi, kalimatin thayyibah ini tadi, syajaratin thayyibah ini tadi, dengan berbagai cara, mulai dari cara yang licik sampai cara yang brutal, sadis, keji, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencerabut akar tersebut, atau sejarah tersebut, atau pohon tersebut dari muka bumi. Tetapi kita bisa melihat betapa semua itu terbalik sama sekali. Dan kita setelah 1400 tahun bisa melihat di mana musuh-musuh Ahlul Bait alaihissalam dan di mana Ahlul Bait pada masa sekarang. Bahkan pada masa mereka hidup pun kita melihat Ahlul Bait setelah disingkirkan, diambil segala macam fasilitas darinya, diisolasi, dan dilakukan segala macam fitnah, propaganda busuk, namimah, dan diarahkan, dimobilisasi kebencian kepada mereka, permusuhan kepada mereka dengan berbagai macam dalih dan dengan cara mengobarkan sentimen jahiliyah, sentimen tribal atau kesukuan, dan lain sebagainya. Cara yang kita tahu, cara-cara politik kotor, maupun cara-cara, kalau istilah sekarang ini, operasi intelijen, pembunuhan, pengerusakan, pendobrakan, dan lain sebagainya, penghinaan, dan yang lebih parah dari semua itu adalah penciptaan hadis-hadis palsu. Kita tahu hadis-hadis palsu itu ada industri yang berkembang di masa itu yang nyaris sebagian besarnya itu ditujukan untuk mereduksi kedudukan dari Ahlul Bait alaihissalam, terutama kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib dan putra-putranya. Secara khusus dimaksudkan seperti itu. Dan kalau kita sempat mendengar ceramah malam pertama dari Ustadz Dr. Alwi Hussein, kita akan tahu bahwa industri yang hadis yang berkembang ketika itu memang tujuannya adalah mengurangi kedudukan. Azalatkum an maqamikum. Ini yang kalau kita baca di doa ziarah, insya Allah nanti di akhir atau menjelang akhir dari rangkaian ceramah ini, saya akan kembali kepada doa itu untuk menjelaskan makna sejarah juga sebagaimana yang ada dalam doa-doa. Ala kulli hal, kita tahu usaha mereka bukan usaha yang kecil, tapi usaha yang masif dan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan. Bahkan bukan hanya politik atau militer atau intelijen atau ekonomi semata-mata, yang lebih ngeri dan lebih kejam dan lebih licik itu adalah dengan menciptakan hadis-hadis palsu yang orang yang tidak teliti, seperti yang pernah saya sampaikan, orang yang kurang kritis, orang yang, dan itu mungkin kebanyakan orang yang kurang waktu, kurang banyak mengkaji, bisa jadi tertipu dengan hadis-hadis itu dan merasa bahwa ternyata Ahlul Bait ini hanya salah satu dari orang-orang yang mulia dan tidak punya hak khusus dan tidak punya keistimewaan dan tidak ada kedudukan dan tidak punya misi. Dan Ahlul Bait seperti yang lain-lainnya punya ambisi-ambisi politik, apalagi kalau kita baca sejarah Islam versi yang seperti saya bilang, versi para penulis yang terkait dengan rezim Bani Umayyah atau dinasti Umayyah atau juga dinasti Abbasiyah, maka kita akan melihat bahwa ya imam-imam Ahlul Bait dan Ahlul Bait secara keseluruhan ini hanyalah orang-orang yang punya agenda politik yang gagal dan tidak berhasil dan tersingkir karena kurang lihai atau kurang persiapan atau tidak punya strategi yang tepat. Nah, padahal sama sekali tidak demikian, dan kita tahu bahwa Al-Imam Hussein salamullahi ta'ala alaihi bangkit itu demi menjalankan perintah Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada Imam Hussein sendiri, kepada Imam Hasan, kepada Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah
Fatimah Az-Zahra salamullahi ta'ala alaiha, dan juga kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi semua Ahlul Bait, Ahlul Kisah ini tahu apa yang akan dilakukan oleh Imam Hussein karena ini bagian dari menjalankan misi perintah ilahi. Bayangkan pemutarbalikan sejarah bisa menyatakan bahwa Imam Hussein ini orang yang berambisi, memberontak untuk merebut kekuasaan atau emosional yang tidak jarang kita dengar lah. Mudah-mudahan makin lama manusia hidup ini akan kita tahu bahwa Imam Hussein tidak akan bisa ditundukkan atau dikalahkan oleh siapapun atau dikurangi derajatnya. Justru semakin lama manusia hidup di dunia ini akan semakin tahu dan semakin mengenal Imam Hussein dan semakin tahu kedudukan Imam Ali, dan pasti seperti itu karena peradaban manusia semakin berkembang, wawasan manusia semakin berkembang, manusia ini akan punya filter tentang memilih idola yang seperti apa. Tentu kalau kita baca sejarah manusia dari mulai peradaban-peradaban yang ada di muka bumi ini, kita akan tahu bahwa pahlawan-pahlawan mereka, kalau kita sandingkan dengan pahlawan-pahlawan Ahlul Bait dan bintang-bintang atau imam-imam Ahlul Bait, ya tidak ada apa-apanya. Ya, itulah kenyataan peradaban manusia, baru sampai di sana, belum sampai mencerna, memahami, mengapresiasi kedudukan, kesucian, dan kepahlawanan, keluhuran, kemuliaan imam-imam Ahlul Bait dan Ahlul Bait secara keseluruhan. Nanti barangkali perlu waktu, tapi kita bisa lihat tren sejarah menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu di masanya dihinakan dan lain sebagainya, ternyata secara perlahan-lahan orang tahu siapa yang sebenarnya mulia dan siapa yang sebenarnya hina. Dan perlahan-lahan orang akan tahu bahwa siapa Ahlul Bait sebenarnya, kedudukan mereka, kemuliaan mereka, keluhuran mereka, dan seterusnya. Dan sebaliknya musuh-musuh mereka tersingkir dan masuk dalam sampah sejarah. Saya menyebut ini mazbalatut tarikh, tempat sampah sejarah. Mereka itu terkubur di sana. Dan ini dengan mudah bisa kita lihat. Kembali kepada Asyura, misalnya kita dengan mudah bisa melihat di mana musuh-musuh Imam Hussein. Siapa yang mengenang mereka? Siapa yang duduk seperti antum, alhamdulillah sekalian, dan jutaan orang lain setiap Muharram mengenang Imam Hussein, mengenang keluarga yang bersama Imam Hussein, putra-putra Imam Hussein, mengenang Sayyidah Aqilah Bani Hashim, Sayyidah Zainab salamullahi ta'ala alaiha, membaca khutbah-khutbahnya. Siapa? Di sisi lain, siapa yang melakukan untuk musuh-musuh mereka? Sama sekali tidak ada. Bahkan kalaupun ada, kita bisa nujzim kita bisa pastikan itu adalah teater yang palsu, yang kemungkinan besar itu sandiwara, dibayar, dan tidak ada gunanya, dan tidak akan punya efek, dan tidak akan punya gaung apa-apa kalau ada orang mau merayakan, misalnya naudzubillah min dzalik, ya insyaallah mudah-mudahan itu tidak ada, dan pastinya dengan berkembangnya zaman semakin tidak ada. Kalau ada orang mau merayakan Bani Umayyah, merayakan Yazid, naudzubillah kemenangan Yazid, kemenangan Umar bin Sa'ad, kemenangan Ubaidillah bin Ziyad misalnya, itu menurut saya akan terhempas dari sejarah. Kenapa? Seperti yang saya katakan, karena sejarah punya caranya sendiri untuk tumbuh. Ketika akarnya adalah kebenaran, akarnya adalah keadilan, sejarah itu akan punya akar yang kuat dan terus tumbuh seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ibrahim, dalam surah Ibrahim ayat 24 tadi, yaitu seperti pohon yang baik, yang akarnya terhunjam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ikhwani wa akhwati, inilah yang pada malam hari ini bisa saya sampaikan, ya, dimensi sejarah layaknya sebuah pohon sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan sejarah orang-orang baik, terutama sejarah Asyura, sejarah perjuangan Abu Abdillah Sayyid Syuhada Al-Imam Al-Husain, itu akan seperti pohon yang baik karena akarnya adalah tauhid, akarnya adalah keadilan, kebenaran, dan akarnya adalah kemanusiaan, akarnya adalah kasih sayang, cinta, pengorbanan, akarnya adalah empati kepada yang lemah,
akarnya adalah perlawanan terhadap kezaliman. Ketika akarnya seperti itu, maka dia adalah kalimatin thayyibah. Dan kalimatin thayyibah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon atau seperti sejarah yang baik. Dia tidak akan bisa mati. Nah, kita harus memahami sejarah itu seperti itu. Jangan kita memahami sejarah itu seperti yang tadi dibaca oleh qari kita, Zuhair, yaitu ketika orang-orang kafir itu mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sejarah para nabi, sejarah rasul, sejarah para pengusung kebaikan dan kebenaran, mereka bilang, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dan Asyura sebagai sebuah peristiwa adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Seolah-olah tidak ada lagi hubungannya dengan masa kini. Sebaliknya, kita harus sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, melihat sejarah, itu seperti kalimatin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Untuk mengakhiri ceramah saya ini, saya akan terjemahkan ayat ini sebagai bagian dari pemahaman yang benar tentang sejarah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, seperti sejarah yang baik. Karena sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarah, dan syajarah itu secara harfiah artinya pohon. Jadi sejarah itu adalah layaknya pohon. Ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, dia akan ngikut dengan akarnya. Kalau akarnya baik, dia akan tumbuh. Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu mengingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, yaitu segala macam yang buruk, kejahatan, kezaliman, kemusyrikan, kekufuran, dan semua hal lainnya itu disebut dalam istilah Al-Quran dengan kalimat yang buruk. Seperti pohon yang buruk, seperti sejarah yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, dan tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan ya orang-orang yang beriman. Ini adalah saksi lagi bahwa yang dimaksud dengan syajarah atau pohon atau kalimat itu adalah iman dan perbuatan-perbuatan. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tegak, dengan teguh fil hayatid dunya, di dunia, di dalam kehidupan dunia. Bukan bicara nanti, di akhirat itu nanti lain lagi. Di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah. Dan kelak juga. Jadi kemenangannya double. Kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Ingat, kata menyesatkan artinya memastikan bahwa orang zalim tidak akan sampai kepada tujuannya. Apapun tujuannya. Hatta tujuannya harta. Hartanya pun tidak akan mereka rasakan. Hatta tujuannya kebahagiaan dunia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Tujuannya kenikmatan dunia, kekuasaan, tidak akan dapat apa-apa. Karena kalaupun mereka berpuasa dalam ketakutan dan kecemasan. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal'afu minkum, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari diri Al-Fakir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Salamullahi ta'ala alaikum minna jami'an abadan
ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.